Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Kita adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Hari ini kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walau saudara-saudara ada di rumah dan kami ada di tempat ini, mari kita sama-sama naikkan pujian kita, sembah kita. Terima kasih kita kepada Tuhan, karena sampai saat ini, sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita. Naikkan syukurmu, ajak keluargamu, ajak anakmu, anak istrimu, suamimu memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Engkau yang hadir di tempat ini, Roh Kudus. Engkau yang maha hadir di rumah kami masing-masing, di tempat kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawarkan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dan kehendakmu. Roh Kudus, Kau manis dan lembut, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Hadir di sini, pribadi yang menawarkan suci. Ku rindu mendekat kepadamu Tuhan, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Tanganmu katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, Kau yang bekerja dalam hidup kami Tuhan, dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Kau menyembah Kau,
berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terus berlaku dalam kehidupan kami Tuhan. Baik kami tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah yang saat ini menonton live streaming Tuhan. Biar urapan-Mu, Roh Kudus, itu terus membarui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertata di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami dalam nama Yesus beracaralah Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah ini. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Siapa memuji Tuhan saudaraku? Haleluya. Mari kau yang di rumah, ajak semua saudara-saudaramu yang ada di rumah, seisi rumahmu memuji Tuhan. Kita katakan Yesus ajaib. Haleluya. Goyangkan badanmu.
engkau percaya, apapun sakit penyakitmu engkau disembuhkan, apapun bebanmu Tuhan pasti menolong engkau. Amin. Haleluya. Katakan, Yesus aku percaya. Saatnya kita mau benarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi ditaburi oleh firman Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau angkat pujian kita. Datang Roh Kudus, Kau yang kurindu Tuhan.
hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Kata lagu dari awal, Roh Kudus dengan minyak yang baru mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Saya serahkan kepada hamba. Ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Hari ini kami bisa kembali lagi berada dalam hadirat-Mu. Kami bisa bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, walaupun situasi yang menghambat kami untuk bersekutu sesama jemaat, tapi kami percaya, kami yakin Tuhan, kasih setia-Mu yang besar ada bersama-sama dengan kami. Hari ini adalah satu kemurahan yang besar bagi kami apabila kami bisa mengikuti ibadah kami Tuhan. Walau lewat
media-media sosial yang kami tayangkan di hadapan jemaat. Kami yakin, kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk beserta bersama-sama dengan kami. Hari ini Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Lewat pemberitaan firman-Mu, kami kembali dikuatkan Tuhan, bahwa Engkau sungguh beracara terus dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk beserta dengan kami Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah kekhawatiran, tapi ada tangan yang luar biasa menjaga dan melindungi kami. Dan hari ini kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu Tuhan. Beracaralah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, jemaat-jemaat yang ada. Biarkan suara Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan nanti akan Engkau perjelas lewat kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian. Mari kita akan baca bersama-sama. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Walaupun ya kita berharap supaya pada tanggal 20 besok PPKM yang diperketat ini, ya mungkin istilah lain dari lockdown, bisa dibuka lagi dan kita kembali berada dalam situasi seperti biasa kita ada, di mana teman-teman pelayanan di gereja kita bisa berkumpul di gereja untuk melakukan ibadah live streaming. Dan ibadah pada hari ini masih ibadah yang sudah kami rekam sebelumnya, sudah ditampilkan, tapi belum sempat tidak kami tayangkan di ibadah-ibadah sebelumnya. Dan hari ini kita bersyukur kita berada lagi dengan kondisi tubuh yang baik dan sehat. Kita berharap teman-teman yang terindikasi positif dengan virus yang sedang ada saat ini sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan teman-teman sekalian, jemaat sekalian yang di rumah. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sama-sama kita buka dalam Pengkhotbah 7 ayat 13. Pengkhotbah 7 ayat 13. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Ya, bisa dibuka di handphone, di Alkitabmu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pengkhotbah 7 ayat 13. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang sudah dibengkokkannya? Kalau kita tahu bahasa Indonesia, setiap kata kalimat yang diakhiri oleh tanda seru itu adalah satu kalimat penekanan, ada kalimat yang penegasan. Makanya dia sering ada di kalimat-kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru, karena itu dia berbicara dengan tegas, sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan. Demikian juga pada kalimat ini, bagian pertama dia katakan perhatikanlah pekerjaan Allah. Dalam terjemahan lain dia katakan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan Allah. Apa yang diperbuat Allah harus engkau perhatikan, disimak dengan sungguh-sungguh. Karena apa, saudara? Ayat berikut dia katakan, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Jadi kalau kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan sudah kerjakan, itu ada satu hal yang terlambat kita kerjakan. Karena ayat ini berkata bahwa kalau Tuhan sudah meluruskan, tidak ada yang sanggup membengkokkannya. Jadi ada satu saat di mana kita harus bergerak sesuai dengan apa yang kita perhatikan, situasi dan kondisi dan hal-hal yang sedang terjadi, saudara. Nah, saya ambil kesimpulan bahwa ternyata apabila Tuhan mau bekerja, apabila kita mau bertindak, kita lihat pekerjaan Tuhan, itu ada satu momentum yang begitu kita ini dia. Ini hal tersebut yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, lewat, terlambat. Makanya ayat ini dikatakan perhatikanlah, dalam terjemahan lain, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perbuat. Karena kalau tidak, kita lewat, kita terlambat. Waktu saya masih kerja dulu di akuntan, saya sempat memeriksa satu perusahaan yang bergerak di pasar modal. Dia bergerak di jual beli saham. Jadi di perusahaan itu ada satu ruangan yang disebut ruangan dealer. Dealer itu
orang-orang yang sudah jadi nasabah perusahaan tersebut membeli saham-saham tertentu dan mereka akan perdagangkan itu, entah dijual entah dibeli. Nah, di layar monitor komputer itu hanya ada satu grafik naik turun, pergerakannya tidak ekstrim naik turun seperti kurva di dokter, saudara. Dia hanya lambat, kecil aja, kayak seperti lurus naik perlahan-lahan, kadang turun dikit, hanya beberapa poin. Tapi kalau orang yang ahli di situ, ketika ada satu pergerakan yang dia sudah kenal, ini mungkin saatnya untuk beli atau jual. Kalau tidak, kurvanya akan berubah lagi terlambat. Dengan hanya satu selisih 1 poin, 2 poin, itu bisa menghasilkan angka yang belasan juta atau puluhan juta. Jadi ada satu momen di mana harus diperhatikan, tetap ini harus jual atau harus beli. Terlambat, tidak dapat apa-apa. Makanya tidak heran banyak orang yang bergerak di perdagangan saham itu, dia bisa tiba-tiba kaya mendadak. Tetapi bisa juga dia habis mendadak, saudara. Kenapa? Seperti ini. Ada satu momen yang harus diperhatikan bahwa inilah saat yang tepat untuk melakukan jual atau beli saham. Walaupun pergerakannya seperti kecil, dikit sedikit, tapi orang-orang yang mempunyai, ya mungkin saya bilang sixth sense, indera keenam itu bisa memutuskan bahwa ya ini saatnya saya melakukan pembelian atau penjualan saham. Setelah dia melakukan itu, dia akan dapat untung. Oh ya Tuhan, jadi momen Tuhan itu seperti yang saya gambarkan tadi, itu ada 2. Yang pertama kita bahas, pertama, momen itu biasanya berlangsung dengan cepat. Seperti tadi saya gambarkan bahwa begitu ada kurva-kurva yang mereka kenal, oh ini dia akan naik atau dia turun, itu harus bertindak. Jadi ketika lewat sepersekian detik, menit berubah, momennya sudah lewat. Jadi momen itu biasanya berlangsung dengan cepat. Demikian juga dalam Alkitab. Kita tahu ada satu cerita di Alkitab mengenai seorang yang sudah sakit selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dia sudah tidak bisa berjalan, sehingga sudah lumpuh, sehingga ada momen-momen di mana ketika kita baca di Yohanes 5 ayat 4, ketika danau kolam Bethesda itu beriak setelah malaikat turun, siapapun yang terjun ke dalam pertama kali, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Jadi hanya satu orang yang akan sembuh. Siapa yang duluan? Dalam hitungan sepersekian detik, momen ketika air itu bergoncang karena malaikat turun, siapa yang terjun ke dalam? Dia yang disembuhkan. Jadi pasti orang-orang itu sudah, kalau kita bayangkan pasti di sekitar pinggiran kolam itu sudah banyak orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang parah, mungkin sudah menahun. Mereka sudah siap untuk terjun ke dalam. Begitu air goncang dikit, langsung. Dalam hitungan sepersekian detik, ada satu yang sembuh, ada yang lain yang tidak sembuh. Kenapa? Yang momennya pas, itu yang disembuhkan. Karena dibilang sini, setelah airnya berguncang, baru bisa masuk. Nah, ketika momen itu tidak dapat, lewat. Jadi, momen Tuhan itu bekerja dengan begitu cepat. Kita harus tangkap momen-momen Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang kehidupan sedang kita gumuli saat ini, tapi ada momen Tuhan di mana Dia akan bekerja begitu cepat dan kita harus tangkap, ini nih waktunya saya. Nah, yang kedua, saya bilang tadi ada dua momen yang sering Tuhan pakai. Yang pertama adalah tadi kita sudah lihat bahwa momen itu biasanya berlangsung dengan cepat. Nah, yang kedua, biasanya diawali oleh hal-hal kecil, saudara. Hal-hal kecil itu yang sering jadi momennya Tuhan untuk kita. Mari kita lihat dalam cerita firman Tuhan. Ada satu kali Elia setelah dia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, itu dia naik ke satu bukit, saudara. Nah, di situ dia dengan bujangnya
Elia suruh, engkau naik, engkau lihat, pergilah, naik ke atas, lihatlah ke arah laut. 7 kali, 6 kali dia naik turun. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Dia tidak bilang apa yang kau lihat. Pokoknya ada sesuatu yang berbeda ketika kau melihat di arah laut itu yang akan terjadi. Dia lihat tidak ada apa-apa. 2 kali tidak ada apa-apa. Sampai ke 6 kali tidak ada apa-apa. Sampai yang ke-7 kali, bujang ini bilang, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul di laut. Sudah bisa bayangkan awan yang timbul dari laut yang hanya kecil sebesar telapak tangan. Seperti orang tidak memperhatikan. Tapi karena si bujang ini berulang-ulang dia naik, jadi dia udah hafal. Situasi 1 sampai 6 sama. Tapi yang ke-7 ada sesuatu yang berbeda. Yaitu ada awan yang kecil saja, sebesar telapak tangan. Dia langsung turun, dia bilang ada awan kecil. Kepada Elia, ada awan kecil yang timbul dari laut. Apa kata Elia? Pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dan apa yang terjadi? Awan yang sebesar telapak tangan itu, dalam ayat ke-45 surah Raja 18, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Jadi kalau bujangnya ini tidak peka, Elia tidak peka terhadap hal-hal yang kecil ini, perjalanan Ahab itu bisa terhalang untuk menuju ke Israel. Mungkin bujang bilang, aduh tunggulah dikit, tunggu dia membesar atau apa. Tidak, saudara. Justru momen yang terjadi itu lewat awan kecil ini, sehingga dalam sekejap mata awan menjadi kelam oleh awan badai. Tandanya ada sesuatu yang akan terjadi. Hujan lebat, petir, dan lain sebagainya. Kalau tidak cepat berangkat, akan terhalang perjalanan Ahab. Saudara, situasi yang terjadi di Indonesia saat ini, kalau kita mundur ke belakang, awal pandemi ini berasal dari mana? Hanya sebuah kota di Wuhan. Ya, sebenarnya kota itu kalau dengan Jakarta, saya lihat sebenarnya sama. Kepadatannya, besarnya sama kayak Jakarta. Cuma Wuhan kalau di Cina dia urutan ke-7 kota terbesar. Kalau di Indonesia, Jakarta urutan nomor 1. Ya, kita maklum ya, karena jumlah penduduk Cina itu sekitar 1,4 miliar. Jadi dengan populasi yang ada di Wuhan, sepertinya hanya kota kecil nomor 7 di Cina, tidak dianggap dan lain sebagainya. Tapi virus yang sederhana ini, yang sepertinya kecil, disepelekan, banyak negara mungkin tidak mengantisipasi, tiba-tiba dia tersebar ke seluruh dunia dan menjadi masalah. Makanya WHO katakan ini adalah pandemi. Kenapa? Menjalar ke seluruh dunia. Indonesia ketika masalah itu terjadi, saya ingat ada tulisan di media berita online. Dia bilang, mungkin kenapa tidak cepat masuk ke Indonesia? Karena virus ini akan mati oleh panas. Jadi Indonesia adalah negara tropis dengan panas matahari yang bagus, sehingga virus ini mati ketika dia tiba di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Di satu tempat yang kecil di Depok, hanya oleh sekelompok orang yang rindu untuk menari, saudara. Ada yang dari luar negeri, Singapura, saya tidak salah ingat, dia datang dan mengajar tarian di sana. Tiba-tiba terkonfirmasi 2 orang wanita positif coronavirus. Setelah positif dibawa ke Jakarta, rumah sakit untuk penyakit menular Sulianti Saroso. Setelah sampai di sana, barulah tersebar kemana-mana. Awalnya kecil, awalnya sederhana, orang tidak menduga dan lain sebagainya. Saya pikir mungkin juga seperti itu. Karena 2003 kita sempat menghadapi
Satu virus juga yang cukup berbahaya, SARS, yang juga diawali dari Cina, tapi itu tidak sampai ke Indonesia. Flu burung juga sempat ada dan hilang begitu saja. Jadi kita mungkin begitu banyak virus yang tiba-tiba hilang, datang hilang, tidak berdampak. Mungkin kita lengah di situ. Tapi justru di tengah kelengahan itu, sesuatu yang besar terjadi bagi negara kita, seluruh provinsi, kota yang kita cintai ini, akan sampai seluruh dunia. Dan sampai saat ini kita merasakan dampaknya. Kenapa yang dulu-dulu cepat berlalu? Karena tidak ada variasi-variasi yang lain yang timbul. Salah satu variasi aja dia datang, selesai. Tapi Corona, dia sudah datang dengan varian-varian yang berbeda, ada Delta, ada Gamma, dan lain sebagainya. Bahkan setelah diteliti ternyata vaksin yang sudah dibuat, ada beberapa yang daya penangkalnya itu ternyata hanya dibatasi 50%. Jadi 50-50, tergantung imun kita. Kalau vitalitas kita bagus, imun kita kuat, itu bisa membantu vaksin yang sudah disuntikan ke dalam tubuh untuk menangkal virus ini. Kenapa? Ada orang yang sudah disuntik vaksin 2 kali pun lewat. Kenapa? Kondisi tubuhnya tidak sanggup untuk menahan serangan virus, walaupun sudah disuntikan. Nah, dalam situasi seperti ini mungkin semacam wake up call bagi kita. Ada peringatan Tuhan yang sedang Tuhan belum selesai untuk dia nyatakan bagi kita. Momen yang saya bilang, sebenarnya momen itu berlangsung dalam waktu yang singkat. Ketika kita tidak manfaatkan lewat, Tuhan sedang memperpanjang. Kenapa? Dia mungkin melihat banyak anak-anak Tuhan yang belum memanfaatkan momen ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya jangan lengah. Waktu-waktu ini adalah waktu di mana kita harus bergegas. Karena apa? Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar bagi rencananya, bagi dunia, saudara. Terutama bagi kita orang-orang percaya. Mari kita waspada, saudara. Tapi juga ada hal-hal yang mungkin Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Saya ingat ada satu cerita di Perjanjian Lama. Kita pasti tahu Obed-Edom apa? Oh, Obed-Edom yang tampung tabut perjanjian, tabut Allah masuk ke rumahnya sehingga dia diberkati. Tapi Obed-Edom sebenarnya kalau kita baca di Tawari, itu adalah seorang pekerja, penjaga pintu, tapi dia seorang pelayan Tuhan. Dia adalah seorang pemain musik di rumah Tuhan. Obed-Edom. Dan mungkin ini momennya Tuhan untuk memberkati Obed-Edom. Lewat apa? Lewat tabut perjanjian yang dititipkan di rumahnya. Kenapa dititipkan? Karena sepanjang perjalanan ketika Daud dengan rombongannya akan membawa tabut itu masuk ke Yerusalem, terjadi musibah di tengah jalan. Usa tiba-tiba mati karena melakukan satu tindakan kecerobohan, sehingga dia harus mati di situ. Dan Daud memutuskan tabut ini jangan dulu masuk ke sana, ke Yerusalem. Akhirnya dia jalan dan dititipkanlah di Obed-Edom. Saudara, tabut ini bisa membawa kematian. Dalam rumah Obed-Edom itu ada istri, ada anak-anaknya juga. Pasti sudah diceritakan kenapa dititip, kenapa tidak dibawa langsung. Oh, pasti tadi ada yang coba-coba pegang, kemudian mati. Berarti benda ini berbahaya, bisa membawa kematian kalau salah dalam penanganan. Bisa jadi anak-anak Obed-Edom, mungkin istrinya, mungkin dia sendiri akan mati karena keteledoran dalam menangani tabut perjanjian ini. Kita tahu, ya saya tidak tahu, kita tidak perlu membahas siapa saja yang bisa memegang tabut ini. Selain bangsa Lewi tidak ada yang lain. Kita tahu Obed-Edom bukan dari keturunan Lewi, bahkan bukan dari keturunan Israel. Tapi justru lewat tabut yang awalnya sepertinya menakutkan, membawa kematian, ada di dalam rumahnya. Firman Tuhan katakan, seisi rumahnya diberkati, keluarganya
diberkati, saudara. Yang bilang itu siapa? Orang yang melihat. Bukan Obed-Edom yang melapor, saudara. Jadi orang bisa melihat bagaimana keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Ada tabut Allah di dalam. Sehingga ketika mereka lihat, wah, Obed-Edom diberkati, usahanya, keluarganya, laporlah dia ke Daud. Hanya dalam 3 bulan, begitu luar biasa Obed-Edom ini diberkati. Kenapa? Terlihat perbedaannya dari sebelum tabut Tuhan ini ada dengan tabut Tuhan ini dititipkan di situ. Ada perbedaan yang jelas sehingga orang bisa melihat. Akhirnya diputuskanlah bahwa tabut ini harus dibawa. Jadi momen seperti itu Tuhan bekerja di saat-saat yang mungkin menakutkan bagi orang lain. Saya kalau dititipin, ya saudara mungkin sering lihat YouTube, film-film YouTube. Ada satu kobra yang sedang viral saat ini. Garaga, itu king cobra yang besar, panjangnya sekitar 7 meter. Bisa king cobra ini sekali patok mati. Coba dititipkan di rumahmu, mau tidak? Benda yang bisa membawa kematian, kalau dititipkan, pasti, waduh jangan, kita tidak punya kurungan. Oh jangan, ada anak-anak. Oh jangan, ada istri, ada orang tua dan lain sebagainya. Pasti ditolak. Kenapa? Benda ini bisa membawa kematian. Tapi Obed-Edom welcome. Pandemi yang terjadi ini ketika orang kena pasti menimbulkan kekhawatiran. Kenapa? Begitu banyak yang mati karena virus ini. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang terkenal di negara ini, artis, politikus dan lain sebagainya, berangkat pulang karena kena virus ini. Pendeta-pendeta, teman-teman dekat, saudara yang kita kenal, banyak yang berangkat. Jadi begitu kena, orang pasti ada kekhawatiran. Matinya kapan ya? Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan sedang bekerja menyelesaikan momen dalam kehidupan kita, saudara. Inilah kesempatan kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kenapa? Waktu-waktu sudah semakin nyata bahwa Tuhan sedang menggenapi apa yang diucapkan dalam firman-Nya, bahwa waktu-waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Apakah kita siap ketika waktu Tuhan itu datang? Tesalonika berkata bahwa waktu Tuhan itu seperti pencuri di waktu malam. Kita sedang tidur pulas, tiba-tiba pencuri itu datang tanpa kita tahu. Mari waktu-waktu ini kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri lagi kita kepada Tuhan. Tuhan sedang menyatakan momennya bagi kita. Untuk apa, saudara? Mungkin untuk berkat-berkatmu. Karena banyak di pandemi ini juga diberkati. Tapi mungkin juga untuk waktu Tuhan sedang menegur kita, mempersiapkan kita menghadapi satu peristiwa di mana kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Ayat terakhir, 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan, tidak bercacat dan tak ternoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Ketika waktu Tuhan tiba, kita kedapatan anak-anak Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Sekali lagi saya bilang, virus corona yang sedang terjadi ini mungkin ada wake up call bagi kita. Kita harus membangkitkan iman kita, percaya lagi bahwa sungguh Tuhan, saya ingin lebih setia, saya ingin lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan saya. Ketika waktu itu tiba, tidak ada yang tahu, kita sudah siap, saudara. Virus ini sekarang sudah bukan berada kena siapa yang kita tidak kenal, saudara. Kata Ibu Nanung bahwa virus ini sekarang sudah berada di balik dinding kamar, saudara. Sudah begitu dekat, sudah berada dalam lingkungan keluarga kita, saudara. Kalau dulu kita hanya mendengar berita, oke, orang terkenal ini saya kenal, politikus ini saya kenal, pendeta ini saya kenal. Sekarang sudah masuk ke keluarga kita.
Dan bukan tidak mungkin kita pun bisa terkena. Dijauhkan Tuhan dari segala hal yang tidak kita inginkan terjadi, saudara. Tapi firman Tuhan pada siang hari ini ingin menyampaikan bagi kita bahwa momen Tuhan sedang terjadi saat ini. Kesempatan kita belum terlambat, saudara. Dia sedang bekerja untuk menggenapi apa yang ingin dia kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita waspada, saudara. Kita manfaatkan momen Tuhan ini yang sedang dikerjakan bagi kita. Walaupun saya bilang tadi momen Tuhan itu singkat, tapi Tuhan sedang memperpanjang. Kenapa? Dia mengasihi kita. Mungkin banyak orang-orang yang belum peka dengan momen yang sedang terjadi saat ini. Mari kita ambil kesempatan ini untuk lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan, ketika dia datang, dia tidak akan pandang engkau sedang berada di mana, engkau sedang melakukan apa, engkau sebagai apa, engkau apapun yang kau kerjakan. Ketika waktunya tiba, dia siap untuk mengangkat engkau apabila engkau berkenan di hadapan dia. Hari ini kita bersyukur semua kita bisa berada di hadapan TV, di hadapan laptop, di hadapan handphone, sambil kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, terutama berkat kesehatan, perlindungan, kekuatan, penghiburan, dan lain sebagainya. Kita bisa bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk penjagaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Semakin banyak yang terkena, saudara. Saya ingat sekitar bulan-bulan Maret kemarin, Mei kalau tidak salah, kita sudah mempersiapkan diri. Saya pribadi mempersiapkan diri untuk membuka ibadah di gereja. Kenapa? Tingkat terjangkit positif yang corona aktif, maksudnya masih sedang ada di dalam perawatan yang didata oleh Pemda DKI, itu hanya sekitar 6.000-an sekian. Dari Mei ke saat ini dia bergerak sampai dengan kita menyanyikan ibadah ini, itu sudah berada di 100.000-an orang yang terjangkit. Rumah sakit sudah penuh, orang udah sudah kelabakan, di Kemayoran Wisma Atlet sudah penuh. Mari kita berjaga diri, saudara. Mempersiapkan hati kita. Hari ini kita akan berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu mempersiapkan segala roti dan anggur yang akan kita pakai untuk perjamuan pada siang hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa, kita tutup mata. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, inilah momen yang ingin Kau kerjakan dan Kau perlihatkan bagi kami umat-umat yang percaya kepadamu, bahwa sungguh Kau sedang bekerja bagi kami Tuhan, memperingatkan kami bahwa kami harus lebih waspada lagi dalam kehidupan kami. Terutama kami harus lebih giat lagi dalam pelayanan, lebih sungguh-sungguh lagi dalam pelayanan, lebih mengenalkan Engkau dalam seluruh keberadaan hidup kami, dan menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih kami tetap dalam keadaan yang sehat Tuhan. Walaupun ada beberapa jemaat yang terkena, tapi kami yakin ada pembelaan-Mu di sana Tuhan. Walaupun mereka saat ini sedang kesulitan mungkin untuk cari obat dan lain sebagainya, tapi kami yakin penyertaan daripada-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka akan kembali sehat, mereka akan kembali sembuh, mereka akan kembali beraktivitas seperti biasa. Ada hal-hal yang mungkin bagi orang lain bisa membawa hal yang tidak diinginkan, tapi bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu, hal-hal ini justru ada momen yang luar biasa untuk kami pakai, kami lebih mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami akan berjamu bersama-sama dengan Engkau. Engkau memberkati roti dan anggur yang akan sebentar kami makan dan minum. Campur tangan-Mu ada bersama-sama dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk berjamu bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan roti kita. Kita pegang dengan tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Ada beberapa ayat yang akan kita baca sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur cawan dengan tangan kanan kita. Kita makan bersama setelah kita minum bersama setelah kita baca beberapa ayat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diuteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan minum. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah kami makan, kami minum Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau telah bersatu dengan tubuh kami. Engkau yang menguasai kehidupan kami, sehingga kami diberkati Tuhan. Semakin menyata bahwa Engkaulah yang menguasai kehidupan kami, sehingga bukan kami saja yang nampak, tapi Engkau saja yang berkuasa. Engkau saja yang nampak dalam kehidupan kami. Lewat perkataan kami, perbuatan kami adalah mencerminkan bahwa kami memiliki Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa itu. Tetap berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Menggerakkan setiap perbuatan-perbuatan kami, menggerakkan setiap perkataan-perkataan kami, pikiran-pikiran kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami sungguh bersuka cita karena berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengumuman untuk ibadah-ibadah kita yang akan datang, nanti kita akan beritakan di media-media sosial kita, di WhatsApp group dan di Facebook gereja. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti dari situ. Nanti sekretaris gereja akan menyampaikan pengumuman-pengumuman untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Tapi yang pasti bahwa kita tetap bantu pemerintah kita dalam doa agar pada tanggal 20 nanti PPKM yang diberkati ini sudah selesai, tidak diperpanjang lagi, karena apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu kita dukung dalam doa supaya berhasil. Ya, walaupun tinggal 2 hari, tapi kita yakin dalam waktu yang singkat sekalipun Tuhan mampu merubah segala sesuatu. Itu yang kita imani, itu yang kita percaya. Dan hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan baca bersama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita bangkit berdiri lagi. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan penuh iman, penuh percaya bahwa ada perlindungan Allah dalam kehidupan kita. Kita baca mulai dari judulnya sama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tunduk kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kami dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kami bisa berkumpul sekeluarga dengan kondisi di mana kami ada saat ini. Engkau memberkati senantiasa kami Tuhan dalam melewati hari-hari kami. Penyertaan yang luar biasa daripada-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin pada minggu yang akan datang kami kembali bisa hadir di gereja untuk melaksanakan ibadah live streaming kami Tuhan. Karena dalam waktu yang singkat Engkau sanggup bekerja Tuhan. Engkau sanggup merubah segala sesuatu sehingga semua menjadi kondusif Tuhan. Kami kembali berangsur-angsur membaik. Kondisi kota kami, negara kami, bahkan seluruh dunia akan kembali berangsur-angsur dalam kondisi seperti sedia kala. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau akan menyelesaikan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan ketika itu semua terjadi, semuanya akan kembali normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami akan mengakhiri ibadah kami. Bapak Ibu sekalian, mari angkat tangan kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, kasih dari Roh Kudus tetap bersama-sama dengan kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Datanglah ya Roh Kudus, ku rindu kau selalu penuhilah hidupku dengan kuasa yang kudus. Datanglah ya Roh Kudus, ku rindu kau selalu